Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kunjuk dumateng Allah. Autasi keparing-paring bareng apa Mas ya? Iya. Berupa kenikmatan iman, Islam, juga kesehatan. Sehingga dapat berjumpa di channel kita. Jadi YouTuber itu. YouTuber. Ini channel Persatuan ya. Mungkin YouTubernya nanti channel Hidayatul Rahman. Oh, Itu video dakwah ya. Nanti mau silakan Bapak Ibu buka YouTube nanti cari Hidayatul Rahman, nanti subscribe. like and share ya. Monggo nanti untuk dakwah kita bersama. Yang kakunya putri Bapak Ibu lambat saya Pandemen Radi Persatuan Bantul saestu ting dinten menika sampun tumapak warsa enggal tahun baru Mas. Tahun baru nggih. 1443 Hijriah ya. Di mana banyak sering sampaikan ada perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita orang beriman diperintahkan Allah untuk menjadi orang mutakin bertakwa dan diperintahkan untuk mengingat-ingat. Ingat itu ngiling-ngiling, ingat perbuatan di masa lalu untuk lihat di masa yang akan datang. Di masa yang datang itu bisa masa yang datang sebelum mati ataupun masa yang datang setelah mati Mas. Kan kehidupan itu di dunia ada dan kehidupan di besok di akhir setelah mati juga ada, namanya akhirat nih Mas ya. Ya kaya putri sedaya sumangga pilih wontenipun warsa enggal tahun baru menika mboten namung hijrah tahunipun ganti tahunnya tidak hanya hijrah tentang fisiknya. Bagaimana kita ingat Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah hijrah ke Yasrib Mas ya, yang sekarang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Itu total Mas. Jadi fisiknya pindah juga, rohnya juga, perbuatannya. Jadi semakin baik sansaya. Nah ini monggo wedal menika kula caos pemut ngelingaken dumateng kula pribadi lan jamaah sedaya sareng-sareng nggih, sareng-sareng sak mangke rikalanipun wonten ing alam padang menika mencoba berbuat untuk semakin baik Mas. Ya mungkin kemarin jarang senyum. Jarang ketawa. Jangan tawa. Sekarang harus banyak senyum. Kan semakin baik tuh nggih. Karena senyum di depan saudara kita adalah sedekah. Tabasumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu di hadapan saudara adalah sedekah. Jangan sampai kok di antara kita kok jarang senyum. Apalagi kayak orang di kamar mandi masih toilet. Jelek. Ya. Jadi dengan senyum kan itu sedekah Mas. Jadi tidak perlu banyak biaya, bisa sedekah ya. Yang kemarin mungkin dengan tetangga tidak pernah tegur sapa. Arurui Mas ya. Itu mah numpak mobil. Gaya. Motornya baru. Gaya. Motornya mau kreditan. Ini apa? Bagaimana menegur sapa, menyapa saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Semakin baik hijrahnya. Ini kemarin mungkin belum banyak sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid. Yang kemarin mungkin belum nutup aurat secara syar'i. Ya mulailah tahun ini untuk semakin baik nutup auratnya gitu. Jadi bagaimana dengan tuntunan kita. Ini hijrah Mas. Semakin baik. Ya yang kemarin mungkin dengan orang tua seringkali membuat dongkol, mangkal, jontong. Apa lagi Ustaz?
Apa? Jontung mangkel dongkol mak nyebai. Tapi jangan sampai Mas. Jadi kalau bisa dengan orang tua itu ya yang santun, yang takdim lah, yang tunduk patuh pada beliau. Kalau ngomong aja pangandikan dengan yang sepuh itu volume jangan terlalu ditinggikan, naik ya, diturunkan Mas. Jadi kali pakai mixer bisa ya. Diatur. Volume diatur dari sing sepuh ya. Ini kita matur dengan beliau jangan sampai hanya ngeretak Mas ya. Yang lebih tinggi ini jangan sampai. Jadi yang santun dengan beliau. Ini apa? Hijrah semakin baik Mas. Ya mungkin di tahun kemarin juga sering kali nyun sewu dengan saudara sering bertengkar. Kalau bisa jangan sampai bertengkar tahun ini. Semakin baik. Yang tadi amatur nutup aurat pun sama yang syar'i Mas. Ini juga sudah pakai jilbab yang teman-teman akhwat ya putri ya. Berjilbab tapi masih jipon. Apa tuh Ustaz? Jilbab poni. Jilbab poni. Oh, poninya di poni kelihatan. Oh iya, ya jipon. Jipon. Kan pada anak-anak ya di jilbabnya tapi kelihatan rambut itu jipon. Ada yang pakai di tali. Oh, tali. Di leher sini tuh. Kan ya jilbab itu menutup dada. Nah, malah timbah kelihatan dadanya. Atau mungkin ada yang dinaikkan ke atas kayak model pocongan. Waduh, itu ngeri itu Ustaz. Ini bagaimana sing syariat nih. Ini kita hijrah beneran begitu ya. Jangan sampai sebenarnya kita hanya pindah tahun tapi ada kebaikan. Kalau semakin baik Mas tadi. Masuk tolabul ilmi, cari ilmu ya Mas. Bagaimana tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Cari ilmu itu wajib bagi kita. Seorang muslim laki-laki dan perempuan. Jadi cari ilmu itu dari bandulan sampai luangan. Di bandul masih kecil sampai luangan sampai ke alam kubur Mas. Itu terus sekali. Tapi ingat kalau cari ilmu itu dari masa masih muda itu seperti hanya mengukir di atas batu. Ya pun sepuh niku mengukir di atas air. Ini air itu dikir set itu tutup lagi. Itu nek pun sepuh banyak rupanya. Masih muda kayak Mas Willy kan masih muda tuh. Baru 15 tahun. Enggak Ustaz. Berapa sekarang? Sekarang tahun ini 23. 23 gitu. Mas Willy 23, 25. Beda 2 tahun Ustaz. Ya, tapi beda tahun ya. Lebih sedikit ya. 12 tadi 23, 25 tapi kali 2. Jadi berapa tuh? 50 ya. 50. Jadi saya setengah abad Mas. Ya, ini bagi saya itu rasanya semakin ingat pada Allah. Semakin ingat kalau kita tuh nanti akan kembali padanya. Ya. Jadi kita kan mau nggak mau loh Mas ya. Namanya kematian akan kita alami. Mati itu pasti Mas. Mati itu pasti. Siap kan? Siap tak? Mati itu pasti. Kita harus siap-siap. Ini monggo berhijrah. Jadi semakin baik. Dulu Rasul juga sama dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Itu bagaimana merubah situasi kondisi di Madinah menjadi semakin baik. Ini nanti insya Allah kalau kita punya niatan bisa kok apapun itu, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum apabila itu tidak merubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib seseorang atau kaum itu kalau dia tidak merubah nasib sendiri. Termasuk perilaku kita Mas. Di tahun lalu begini ya, ingat-ingatlah ya Allah kemarin saya begini. Ini namanya muhasabah Mas. Muhasabah itu mawas diri, introspeksi diri. Bagaimana ibadah saya, mungkin kemarin kalau sholat ya Mas ya masih cepat. Oh iya cepat. Fast ya, itu cepat ya, kayak kaget ya. Kan udah hafal semuanya. Terus banter ya. Sekarang mulai pelan-pelan nih. Cuma minah. Tak baca ya.
bacaannya, kita pahami artinya, maknanya. Geraknya juga kita yang sempurna. Ditingkatkanlah ini. Jangan sampai nanti gerakannya ya sewu ya datang di kala sholat masih melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada tuntunannya, misalkan ukur-ukur nih, wah katal begitu, menake bajis atau nguyuk-nguyuk rambut sebagainya ya. Ada nggak? Ada tentu. Ada. Seringkali ada gitu. Nah ini monggo gerakannya yang bagus ditingkatkan lagi semakin baik. Oh ini tidak ada tuntunannya. Surat itu begini. Oh, pandangannya bagaimana ngelihat ke tempat sujudnya gitu. Dan sampai suatu Allah lihat jam dinding. Jam dinding kapan selesainya? Selesainya atau mungkin di kala sholat ngelihat gambar depannya. Wah. Oh. Depannya ya ono tulisannya dekat jauh di mata, dekat di hati. Tak culak. Ada dongkol lah. Ini kadang-kadang ganggu dah. Ini monggo di sholatnya juga pakainya bagus. Ini biasanya pakai kaos oblong mas ya, pakai baju lah gitu, baju yang rapi kan. Sholat itu kan menghadap Allah. Ini as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kita menghadap Allah ya, dengan pakaian yang bagus, yang indah. Karena innallah jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah dan cinta keindahan mas. Jadi Mas Willy pun boleh berpenampilan indah mas ya. Jadi seorang muslim ya, bagaimana tampil indah. Nah, jangan sampai nanti kita kalau tampilannya lecek nyebai gitu. Jangan seperti itu. Jadi ini monggo ditingkatkan nanti sholatnya, mungkin sebelum sholatnya berwudunya yang sempurna. Nih, jangannya salah-salah. Yang penting basah. Ya, bagaimana cara membasuh telapak tangan, bagaimana berkumurnya, ya, bagaimana membasuh mukanya, kalau punya jenggot inti selai-selai jenggotnya kan ya. Ya, mau nanti sempurnakan wudhu kita. Ya. Juga nanti berpakaiannya yang sempurna, yang bagus kalau bisa. Kalau Mas Willy ke kondangan kan biasanya pakai yang batik yang bagus mas ya. Ini kan ke kondangan kan ketemu teman saudara kita kan dihormati begitu. Nah kita menghadap Allah kan yang maha segalanya. Kan bisa pakai yang bagus, yang indah. Nah, kalau bisa sampai bangun tidur mau subuh bajunya pakai itu, serem lagi itu gitu. Bawa iler. Ah mbak, apa? Iler. Eyeliner ya. Iya, eyeliner beauty. Ini jadi bagaimana ya yang wangi lah begitu, yang indah. Jangan sampai nanti tetangga sebelah ataupun samping kita berkomentar, kok bajunya Willy ini kan tidak bagus mas ya. Ya, bagaimana tampil indah, tampil rapi di hadapan Allah. Nanti gerakannya, bacaannya, ini dipahami bacaannya. Ini pak peningkatan kita hijrah semakin baik. Nah juga mungkin mas dengan orang tua ya mas Willy sebenarnya lengkap lah bapak ibu masih ada lah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kita harus ya menghormati beliau, tingkatkan. Nah, kalau kemarin mungkin hanya say hello ya, lewat WA saja. Nanti di video call kan lebih seneng ya mas Willy. Kalau beliau ibu bapak masya Allah senang tunjukkan duitnya jangan lupa dikirim ya, dikirim ya bu transfer ya bulan ini ya. Ini apa ini sebuah apa ya istilahnya kebaikan untuk orang tua kita. Walaupun mas Willy itu berbuat baik sebanyak apapun mas kepada orang tua, tidak akan membalas kebaikan orang tua ya. Bahasanya perbandingannya antara upo klopo. Tahu upo nggak upo? Upo itu upah. Nasi. Nasi satu tuh upo. Nasi satu namanya upo. Klopo tuh klopo. Kelapa gitu. Kelapa besar, nasi kecil satu tuh. Perbandingan kita, kebaikan kita pada orang tua itu nasi satu dengan kelapa yang besar. Kan sebanding kan gitu. Kebaikan beliau orang tua kita, ayah ibu kita dengan kita itu enggak akan sebanding. Kita enggak bisa membalas kebaikan beliau.
Ini karena kasih sayang orang tua itu baging sang surya menyinari Dia. dunia ya, tanpa padam toh, Heeh. terus menerus. Walaupun malam kan matahari terus bersinar toh, Iya. tapi di Di tempat lain. tempat lain nanti terus bersinar begitu, tidak melihat situasi kondisi toh. Ya, terus begitu. Orang tua sama. Nah, kita tingkatkan lah kebaikan pada beliau, silaturahmi ya, bawa sesuatu dia mas ya, Iya. orang mau malah ngowo Ya Allah. jadi soal beliau membuat sesuatu apalah gitu ya, entah mungkin buah-buahan atau mungkin apalah gitu untuk beliau, ditingkatkan itu silaturahmi kita dengan orang tua atau dengan sahabat, dengan keluarga ya. Jadi dengan saudara jangan sampai memutus tali silaturahmi. Layat janat taqatil rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi mas. Ini disambunglah tali silaturahmi, apalagi dengan saudara, silaturahim disambungkan. Jangan sampai nanti dengan saudara kok sewu banyak bertengkar. Misalkan Mas Willy punya saudara, kakak atau adik mas, Punya saudara. punya kakak itu, punya kakak nanti ada pembagian Adik Ustaz. adik ya, Soalnya punya saya adik anak pertama. yang pertama punya adik satu lah gitu ya. Punya warisan nah, dibagi Iya. ya, bagi Mas Willy dengan adiknya. Wah dibagikan semua laki-laki itu macam gitu ya, bagi sama. Oh enggak, wah ini Wah, ini wah ini. Kalau bisa kita tuh memberi untuk saudara, enggak sih? Ini bagus. Jadi bagaimana kita punya prinsip jangan minta pada saudara, tapi kalau bisa memberi pada saudara, kita berikan. Saudara sekandung, seorang tua kita. Nah ini monggo nanti insya Allah Mas Willy akan dapatkan pengganti yang lebih banyak lagi. Intinya apa? Karena kebaikan itu akan kembali kita lagi mas. Tingkatan ini tali silaturahmi persaudaraan. Mungkin nanti kadang di grup nih, grup keluarga saja tidak saling menyapa. Iya. Ada. Nggak gitu? Wah, ada tuh. Ada. Ini di tahun baru ini cobalah kita merubah pola pikir kita. Kalau bisa memberi untuk saudara, tingkatkan silaturahmi. Ini monggo di tahun baru di awal ini lihat perbuatan kita di awal dari ibadahnya dulu mas ya. Ibadahnya bagaimana ini, kurangnya di mana. Jangan menganggap sudah baik. Orang yang menganggap sudah baik itu tidak baik mas, karena akan menganggap sudah baik. Ya, jadi kalau sudah anggap baik nanti kan nggak akan memperbaiki diri. Kenapa sih kok belum datang jodohku? Wah ini mawas diri mas ya. Kok jodohnya belum datang, kenapa ya Allah. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Perbaiki diri dulu kita, ibadahnya, cara berpakaian. Hasil matur kalau ingin nanti disegerakan jodohnya, perbaiki dulu hablumminallah, hubungan dengan Allahnya perbaiki mas. Sholatnya perbaiki. Dalam hal ini monggo, mana yang kurang kira-kira, yang fardu, yang wajib dilakoni, dijaga yang fardu, yang sunat diopeni mas, tingkatkan itu hablumminallahnya. Termasuk mungkin yang wajib kan juga talabul ini mas, syar'i juga wajib dah, nutup aurat juga wajib. Teman-teman putri pakai pakaian yang syar'i, karena mungkin nanti laki-laki itu akan mencari sosok wanita bukan untuk istri saja, tapi untuk sebagai ibu dari anak-anak mas. Jadi karena wanita itu sebagai madrasah, sekolah bagi anaknya. Seorang laki akan mencari sekolah yang baik ya. Kalau seorang tua kan mencari sekolah bagi anaknya, belajar cari sekolah yang baik.
juga sama Mas Billy nanti. Ya, itu cari wanita kan yang baik tuh Mas ya. Iya, iya. Yang solehah, yang ahli ibadah. Kalau ditawari Mas Billy kan milih ada wanita solehah, ahli ibadah. Kemudian ada wanita yang sewu, kan ada istilah yang kurang baik juga nih. Ada yang katakan agak ugal-ugalan lah gitu. Dan berpakaian juga tidak serono, kainnya kurang, ya rambutnya kena semir. Nah sebenarnya kira mirip mana Mas? Ada 3 tuh Ustaz ya. Ya, Yang ini Ustaz, yang ahli ibadah. ibadah ya. Ya ini apa? Karena pengen nanti dia bisa mendidik anaknya dengan baik, perbaiki dulu. Dan apa? Wanita yang solehah pun nanti pengen cari laki-laki yang soleh. Ingin cari imam, Mas. Karena laki-laki itu apa? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Akan memimpin wanita dan rumah tangganya. Perbaiki. Nah ini. Sebaiki, jangan sudah merasa baik. Kalau sudah merasa baik tidak akan jadi baik. Karena sudah merasa Mas ya. Udah merasa puas lah Ustaz ya. Merasa itu kan belum mesti tuh Mas ya. Iya, iya. Merasa cantik. Merasa loh Mas. Iya, merasa. Masih merasa. Iya. Ada merasa cakep, merasa kaya. Perasaannya aja kaya tuh. Perasaannya aja. Kaya. Ini kan apalagi merasa baik. Perbaiki diri. Kemudian juga perbaiki diri, hubungan dengan orang tua, biru walidainnya, perbaiki terus. Ini penting nih, jadi minta ridhonya orang tua, karena ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu juga karena kan ridhonya orang tua. Murkanya orang tua juga murkanya Allah. Di Mas Wil jangan buat punya nyokap marah, punya bokap marah, bokap sama nyokap ya di bonyok. Ini jangan sampai membuat beliau marah. Nah, ini ya monggo tingkatkan sedekahnya, bersedekah ya. Nah, insya Allah ini pelan-pelan akan kita mencoba belajar dan belajar, ditingkatkan tiap tahunnya. Nah ini monggo, karena kalau kita punya umur kayak saya masih udah 50 tahun sekarang ini, mawas diri dihisap lah, hitung-hitung kira-kira umur saya yang untuk kebaikan dan kejelekan itu banyak yang mana Mas. Dihitung. Oh iya, kalau mungkin sholat itu dalam sehari semalam 5 waktu ya Mas. 5 waktu kira-kira sekali sholat berapa menit Mas? Kali sholat. Nah, sholat mungkin isya pun duhur lah gitu ya, 3-4 menit ya, 5 menit ya, ada nggak kira lebihnya tuh ya? Kurang lebih ya Ustaz. Baru berapa kali? Berapa menit? 25 menitan ya. Sampai itu menit. Kemudian nanti di sela-sela itu kita banyak hal-hal yang logo nggak ada gunanya enggak. Masih lagi kira-kira saya tuh udah punya manfaat tuh belum kepada sesama. Ya Mas Willy punya nggak manfaat kepada teman-temannya atau dimanfaatkan temannya? Jadi punya manfaat, misalkan bisa nolong teman ya. Saya mencoba belajar bagaimana punya manfaat Mas, membantu teman-teman yang belum nikah. Kita carikan orang jodohnya ini. Oh ini seorang lulusan S1, seorang sarjana, sudah kerja mapan ya, cakep, solih, kaya lagi. Ingin carikan wanita ya, pinginnya yang masih gadis ya, yang cantik, mapan ya, solehah, seorang penghafal Quran, masya Allah. Coba pertemukan, kan ini punya manfaat Mas, membantu Mas. Kita bantu teman-teman kita, saudara kita. Ini apa? Agar hidup kita punya manfaat. Nah ini monggo untuk Bapak Ibu yang berarti saya nggih ora kudu padha niku. Sebenarnya Mas ya. Kayak Mas Willy mungkin di motor
kadang-kadang ada sesuatu kejutan untuk orang di jalan. Misalkan, bukan kasih bel yang keras enggak. Mungkin di itu di bawah jok sadel kan ada lubangnya tuh. Oh iya, Ustaz. Kadang diisi pakai cherry botol ya. Botol. Ya. Dikasih bensin begitu. Oh iya. Kalau ada orang naik motor kok dituntun Heeh. nontonnya, didatangi, kenapa mas bensinnya habis, enggak pak ini 1 liter. Masya Allah, kan manfaat mas ya. Iya. Nah, atau mungkin itu orang yang macet, kita tolong, kita dorong, juga manfaat. Monggo. Jadi kemanfaatan itu warni-warni gitu. Kayak mungkin ada pembangunan gedung TPA, tidak harus kita tuh dananya besar, bisa dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Ya, ini apa? Bisa macam-macam mas, punya manfaat itu. Nah monggo di tahun baru ini kita niatkan kalau bisa lebih meningkat kebaikan kita, ya, mas ya. Nanti silakan Mas Willy, Bapak Ibu, ya kawan putri dan para pemirsa sekalian, para sahabat sekalian, tingkatkanlah amal kebaikan kita. Jangan sampai hanya sama sih ya. Kalau sama itu nanti kita rugi. Kok mau bodoh terus kayak gitu. Kalau nanti lebih jelek itu kita celaka. Ya, jadi seakanlah di tahun ini, di tahun 1443 Hijriah kita semakin baik. Nanti tahun depan lagi 1434 Hijriah semakin baik lagi. Karena nggak tahu mas, nggak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Nah itu dia nih jam 8 mas, wis jam 8. Sponsornya sama-sama Jogja Pos Ikonik Budaya Jogja. Pohon bagi saya pilihan tempat ngapunten, terima kasih kaliwasan pamit kan ki ngadakan saya sungguh selamat tahun baru 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.